Luksemburg termasuk dalam keanggotaan Uni Eropa. Lokasinya berada di sebelah barat Laut Daratan Eropa yang tak memiliki wilayah maritim. Ibu kota negara itu berada di Luksemburg. Luas wilayahnya 2.586 km persegi, hanya setengah dari luas wilayah Pulau Madura. Negara ini berbatasan dengan Belgia dan Jerman di sebelah utara, Perancis di sebelah selatan, Belgia di sebelah barat, dan Jerman di sebelah timur. Walau termasuk negara kecil, Luksemburg adalah negara yang makmur. Sumber ekonomi mereka pada awalnya bertumpu pada industri besi dan baja yang kontribusinya mencapai 80% dari total nilai ekspor pada 1960-an. Namun pada akhir abad 20, kekuatan utama ekonomi negara itu berasal dari keterlibatannya dalam perbankan internasional dan jasa keuangan. Lebih lengkapnya berikut ini beberapa fakta Luksemburg dirangkum dari berbagai sumber. Luksemburg memiliki sejarahnya tersendiri yang cukup menarik, apalagi pada saat itu memang terkenal dengan sistem dinastinya. Sebetulnya keberadaan Luksemburg sudah ada sejak lama, namun memang pernah diduduki oleh militer Jerman hingga Agustus tahun 1942. Meski begitu, hingga saat ini Luksemburg tetap menjadi negara utuh yang tak bergabung dengan negara manapun. Dilansir monarchy.lu, Siegfried dipercaya mendirikan Luksemburg pada tahun 963 ketika ia menukar sebagian tanahnya dengan biara Saint-Maximin di Trier. Kisah inilah yang dipercaya menjadi cikal bakal dari terbentuknya negara Luksemburg hingga menjadi seperti saat ini. Ilustrasi uang Pexels.com/Carolina Grabowska. Banyak orang yang mungkin penasaran mengapa Luksemburg bisa menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Hal ini tentu memiliki alasan tersendiri, apalagi notabene Luksemburg hanyalah negara kecil dan menjadi salah satu negara dengan tingkat populasi yang juga rendah. Dilansir, luxtoday.lu, alasan mengapa Luksemburg menjadi negara terkaya karena memang memiliki sektor jasa keuangan yang sangat berkembang, bahkan menjadi salah satu pusat perbankan dari swasta global. Selain itu, Luksemburg memiliki lingkungan politik yang stabil, sehingga mendorong usaha dan investor untuk datang. Luksemburg juga memberlakukan pajak yang cukup tinggi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan negara. Memang benar rasanya apabila kesejahteraan sebuah negara seolah berbanding lurus dengan tingkat kriminalitasnya. Hal ini karena kamu hampir jarang sekali menemukan tindak kriminalitas di negara-negara maju, termasuk yang ada di Luksemburg. Banyak turis yang memilih Luksemburg sebagai tujuan berlibur karena dianggap lebih aman. Dilansir Daily Express, Luksemburg menjadi salah satu negara terkaya di Eropa sekaligus negara kedua teraman di dunia. Negara ini memiliki angka kriminalitas yang sangat rendah, stabilitas yang baik, bahkan risiko masalah kesehatan di negara ini juga terbilang rendah. Tak heran jika Luksemburg layak disebut sebagai tempat tinggal ideal. Menjadi warga negara Luksemburg mungkin tidak akan pernah mengkhawatirkan perihal transportasi. Hal ini tentu saja karena memang Luksemburg menawarkan berbagai macam pelayanan yang maksimal untuk warganya, termasuk dalam urusan transportasi. Kemudahan akses transportasi ini membuat siapapun jadi bisa melakukan proses mobilitas dengan lebih mudah. Dilansir luxembourg.lu, transportasi umum di Luksemburg ternyata cepat dan gratis, sehingga ini menjadi opsi terbaik untuk turut menjelajahi negara ini. Transportasi umum di Luksemburg termasuk salah satu yang cepat, bersih, dan gratis, bahkan untuk para turis sekalipun. Kebijakan ini sudah dimulai sejak tahun 2020 untuk semua moda transportasi seperti bus, kereta api, hingga tram. Setiap orang yang bekerja tentu saja mendapatkan upah penghasilan dari apa yang dikerjakannya. Setiap negara biasanya memberlakukan minimum upah yang berbeda-beda dan disesuaikan kembali dengan kondisi ekonomi dari negara tersebut. Luksemburg bisa dikatakan sebagai salah satu negara dengan upah minimum tertinggi yang ada di dunia. Dilansir wageindicator.org, gaji minimum tertinggi di Luksemburg saat ini kurang lebih berkisar 3.085 euro per bulan atau jika dikonversikan ke rupiah sebesar 52,4 juta rupiah.
Namun, upah minimum dari Luksemburg ini dipercaya masih kalah dengan Swiss yang sekitar 4.940 dolar Amerika atau sekitar 61,2 juta rupiah, sehingga hanya menempati posisi kedua saja. Umumnya sebuah negara hanya memiliki satu atau dua bahasa resmi. Namun, hal itu tidak berlaku pada Luksemburg. Negara yang tidak memiliki wilayah maritim ini memiliki tiga bahasa resmi yaitu bahasa Perancis, bahasa Jerman, dan bahasa Luksemburg. Mengutip Britannica, dalam praktiknya bahasa Luksemburg lebih digunakan sebagai bahasa sehari-hari dan bahasa Perancis digunakan dalam lingkup administratif seperti pemerintahan. Sementara bahasa Jerman paling umum digunakan dalam surat kabar. Meski demikian, ketiga bahasa tersebut tetap diajarkan di bangku sekolah. Selama bertahun-tahun, Luksemburg berhasil cetak rekor kepemilikan mobil terbanyak di benua biru. Dalam laporan ACEA, jumlah mobil di Luksemburg pada 2021 mencapai 698 per 1000 penduduk. Sementara untuk populasi kendaraan komersial dan bus menempati 10 besar terbanyak di Eropa. Jumlahnya pun sekitar 90 per 1000 penduduk. Posisi pertama diduduki oleh Kroasia dengan jumlah kendaraan komersial dan bus 135 per 1000 penduduk. Hari Nasional Luksemburg dirayakan bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun Grand Duchess Charlotte, pemimpin negara itu, setiap tahun pada tanggal 23 Juni. Namun, ulang tahunnya yang sebenarnya adalah tanggal 23 Januari tetapi tanggalnya diubah dan perayaannya dialihkan ke musim panas untuk kondisi cuaca yang lebih baik. Hari Nasional dirayakan di seluruh negeri dengan kembang api, musik live, dan perayaan outdoor lainnya. Charlotte terkenal karena perannya di pengasingan selama Perang Dunia II. Berkat dia, gerakan perlawanan di Luksemburg berkembang pesat. Setelah perang, dia tetap sangat populer dan memimpin negaranya yang merdeka dan berdaulat menuju integrasi Eropa dan pembangunan ekonomi. Dari seluruh penduduk Luksemburg yang berjumlah 525.000 jiwa, 43% penduduk merupakan orang asing. Luksemburg memiliki persentase ekspatriat tertinggi dari semua negara Eropa dan merupakan rumah bagi orang-orang dari 170 kebangsaan yang berbeda. Penduduk Portugis merupakan persentase terbesar dari penduduk asing dengan lebih dari 15%.